Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nurfatih dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa resumen dari pemateri kita live kemarin dan juga hari ini. Yang pertama yaitu resumen dari pemateri Dr. Umi Sumbulah selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang akademik. Beliau mengatakan bahwa dari jumlah keseluruhan siswa yang mendaftar pada kampus UIN Malang yakni sebanyak hampir 80.000 siswa dan juga siswa yang diterima sebanyak 7.351, yang mana jumlah tersebut adalah peserta mahasiswa baru kampus UIN Malang yang mengikuti acara PBAK kemarin. Dan dari jumlah 3.751 orang tersebut, dari beberapa jalur yakni ada 5 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SPAN, yang ketiga PTKIN, yang keempat SBMPTN, dan yang kelima UM Mandiri. Beliau juga menambahkan bahwa kampus UIN Malang memiliki 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada 15 program studi baik di level 12 maupun 36 berdasarkan roadmap. Selanjutnya ada DEMA. Apa sih DEMA itu? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA di UIN Malang diketuai oleh Kak Farhan Adi Furosadi dan Wakil Ketua Kak Ahmad Fawaid. Dan adapun fungsi DEMA, yaitu yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA yakni pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Berikut ada 6 kementerian di DEMA UIN Malang. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Itu tugasnya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Dan yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, yaitu untuk gerak langkah eksternal ada lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tapi kita juga berusaha kuat secara eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. Yang keempat ada Kementerian Agama. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan yang budiman. Yang kelima ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tetap berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan antar kementerian agar DEMA menjadi persatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melaksanakan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang keenam ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini lebih ke publikasi, apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan, ataupun akan dilakukan. Bahkan ini ada struktur pengurus DEMA-U, yakni mewakili ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian
Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan juga anggota. Selama satu periode DEMA ke depan memiliki prioritas yang memiliki program kerja sebagai prioritas yaitu Sahabat Desa. Jadi, kita memiliki atau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Sapa Sekolah membantu atau mempromosikan kepada sekolah-sekolah di UIN Malang. Sosial Hukum dan Politiklah Parlemen untuk berdiskusi untuk parlemen yang terkait. Selanjutnya yaitu ada SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ, lebih di balik layar. SEMA berketua yaitu Kak Muhammad Adi Fanani dan sekretarisnya Kak Manarul Ilmi. Visinya terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsinya yaitu advokasi, ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Adapun beberapa tugas SEMA yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA-U, yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun wewenang dari SEMA, yaitu yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas secara preset mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mendata untuk pelaksanakan PAMWILA. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil siding SEMA-U. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan apa yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, memberikan peringatan atau memotredum kepada DEMA-U. Komisi Senat yaitu yang pertama ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, dan Anggota Jenderal. Adapun tersiri DEMA terdiri dari 4 komisi. Yang pertama Komisi A yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C Administrasi dan Keuangan, Komisi D Informasi dan Komunikasi. Materi selanjutnya yaitu wawasan bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Yang pertama Fakultas Tarbiyah, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Fakultas Ekonomi, yang keempat Fakultas Psikologi, yang kelima Fakultas Saintek, yang keenam Fakultas Humaniora, dan yang ketujuh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Terdapat 2 integrasi, yaitu yang pertama integrasi keilmuan, memadukan antara sains dan Islam, dan yang kedua integrasi kelembagaan, memadukan antar pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Adapun pilar-pilar ulul albab yaitu yang pertama kedalaman spiritual, yang kedua keluasan ilmu, yang ketiga keagungan akhlak, dan yang keempat kematangan profesional. Program-program UIN Malang yaitu yang pertama pengembangan bahasa asing. Bahasa asing terdiri dari bahasa Mandarin, Inggris, dan juga Arab. Sedangkan Arab terbagi menjadi tahfidzul Quran, rumah modernisasi agama memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia, perpustakaan e-book e-jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun yang lainnya. Proses pembelajaran kampus dimulai dari semester 1 sampai 8 semester, dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, PKL, KKN, ujian komprehensif hingga wisuda nantinya. Adapun mata kuliahnya di antaranya, yang pertama mata kuliah MTK Dasar Keislaman Bahasa dan Filsafat, yang kedua mata kuliah fakultas, yang ketiga mata kuliah prodi yang membedakan prodi satu dengan prodi yang lainnya dalam satu fakultas. Selanjutnya ada Menwa.
Sejarah Menwa diawali dengan pembentukan oleh Jenderal Haji Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat dan berdiri pada tanggal 17 November 1981 di Jawa Timur. Moto Menwa yaitu yang pertama, Widya Katrera Kandra Sida, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar yaitu yang pertama UUD Pasal 30, UU Nomor 3 Tahun 2002, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Fungsinya yaitu melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, dan membantu TNI atau Polri. Tugasnya, menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. Resimen Satuan 811 Wiracaktiyuda, Mahasurya Bagian Provinsi. Arti lambang yaitu lambangnya 8 sebagai Kodam Brawijaya dan 11 sebagai nomor urut resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Arti Wiracaktiyuda yaitu prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan dan pendidikan Menwa yaitu pelatihan berjenjang khusus dan lain-lain. Selanjutnya yaitu UKM Pramuka. Visi menjadikan anggota rencana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Dan memiliki misi meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan minat bakat anggota rencana Gudep Kota Malang, membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah, menjadikan anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan pramuka. Adapun tujuan dari UKM Pramuka yaitu yang pertama terwujudnya kualitas anggota rencana yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap rencana. Yang kedua, tercapainya anggota rencana yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, terwujudnya Tribinadega. Yang keempat, terwujudnya anggota rencana yang mampu berpikir logis dan sistematis. Adapun struktur dari UKM Pramuka yaitu yang pertama, Ketua Dewan Rencana. Yang kedua, Wakil Ketua Dewan Rencana. Yang ketiga, Sekretaris 1 dan 2. Yang keempat, Bendahara 1 dan 2. Program kerja yaitu Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, dan Musyawarah Pandega. Adapun tugas-tugas dari UKM Pramuka yaitu yang pertama ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan welcome party. Bagian-bagian yang masih dalam lingkup UKM Pramuka UIN Malang yaitu yang pertama ada pemangku adat, yang kedua ada Dewan Kehormatan Pandega, yang ketiga ada OPS Diklat atau Operasi Pendidikan dan Latihan, yang keempat ada PAR atau Opra Matara, dan yang kelima ada pelantikan anggota rencana. Materi resuman selanjutnya yaitu dampak terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi itu meliputi ada melemahnya daya beli, yang kedua hilangnya pekerjaan. Dalam sektor pendidikan, yang pertama ada putus sekolah, yang kedua ada anak harus bekerja atau perepsi orang tua, ada kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dari sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Adapun kebijakan dari pendidikan yaitu yang pertama ada bantuan kuota, yang kedua ada bantuan subsidi upah, yang ketiga ada bantuan UKT, dan yang keempat ada rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi Hexa dan Helik. Hexa-Helik adalah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian Hexa-Helik yaitu komunitas ormas pembinis, pemerintah akademis universitas, partai politik, media massa. Ada 3 kekuatan mengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan menyiapkan diri dari secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Adapun peran dan peluang UIN atau PTKIN, yaitu yang pertama, ada arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua ada link dan match dengan sektor industri, yang ketiga ada menjadikan kekuatan sosio-teknopreneur, dan yang keempat ada epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul, yaitu yang pertama ada keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan peduli sosial.
Resuman selanjutnya yaitu ada layanan perpustakaan pusat UIN Malang oleh Ari Zuntruna. Perpustakawan Perpustakaan Pusat UIN Malang, yang pertama ada layanan fisik. Dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4, Perpustakaan Pusat UIN Malang belum membuka untuk para mahasiswa baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang ada di perpustakaan. Yang pertama ada ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1 dan 2. Open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif. Yang ketiga ada fasilitas untuk gaya belajar soliter. Yang keempat ada layanan koleksi buku tercetak. Buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. Yang keempat ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu memungkau layanan peminjaman di lantai 2, layanan pengembalian di lantai 3, syarat peminjaman dan pengembalian buku membawa KTM. Program-program pemilihan ketua umum biasanya dilakukan di akhir periode dan juga yang terakhir ada disnatalis. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang ada di 6 bidang ini, yang pertama ada dari bidang sosial keagamaan dari namanya kegiatan berupa TKI, dan juga ada PHBI, jadi biasanya melakukan tahlil rutin atau memperingati hari-hari besar. Lalu pendidikan dan ketenangan, kalau pendidikan ketenagaan ini fokusnya di Kepalang Merahan, jadi yang berhubungan langsung dengan Kota Malang itu dari tim ini, dan juga pertama yang mendelegasikan kalau teman-teman misalnya ingin belajar lebih fokus dari satu support for them, sesuai untuk minat teman-teman selalu ada latihan dari pra-ujian. Baik, terima kasih. Sekian dari resuman yang saya ambil dari pelajaran kemarin dan hari ini. Apabila ada salah kata, saya Putri Norfati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.